kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Prodi Pendidikan Ekonomi di FPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta ujian 2023211141. Pada hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 3 Siahulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang akan saya laksanakan di kelas 10 dengan materi pembelajaran masalah ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Baiklah, Bapak dosen penguji dari Tanah Melayu Riau, saya persembahkan video pembelajaran UKIM dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pagi. Luar biasa. Luar biasa ya, semangat hari ini, semangat pagi. Tapi sebelum belajar, ibu minta semuanya untuk berdoa dulu. Semangat, semangat. Siap, Prof. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sudah berdoa. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat? Sudah sarapan belum? Lagi saatnya dan rumah sudah sarapan agar belajarnya lebih konsentrasi dan lebih semangat lagi untuk bisa menangkap semua materi pembelajaran hari ini. Besok sarapan ya. Baiklah, sebelum ibu mengabsen, ibu minta semuanya berdiri dulu. Berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kemudian coba periksa kaki meja atau di bawah ada sampah. Kalau ada sampah, buang sampah. Ada. Alhamdulillah, hari ini semua sudah dicek tadi kan? Lebih konsentrasi kelas tetap bersih. Baiklah, ibu akan absen dulu nih hari ini. Aditya Ramadhan Nasution, Muhammad Fahri Hamdan, Ika Nafisa Rifdi, Nur Aisyah, Naila Haifa, Sulistia Ningsi. Alhamdulillah semua hadir. Tidak ada yang absen. Alhamdulillah, jadi tetap semangat untuk sekolah. Jaga kesehatan, karena apa? Karena mungkin sebentar lagi kita akan dihadapi dengan ulangan-ulangan harian. Kemudian sudah dekat lagi dengan jadwal penilaian tengah semester. Jadi jaga kesehatan, jaga kebersihan agar kita masih selalu sehat setiap hari. Amin ya Rabbal alamin. Semoga sehat. Amin. Dan sekarang kita mulai fokus. Nah, sebelum mulai, siapa yang bisa kasih kata-kata motivasi buat hari ini? Nggak ada? Ya, Amin. Silakan. Untuk hari ini kita semangat, kita mengikuti pelajaran yang dimiliki oleh Ibu Ika. Fokus dan konsentrasi. Karena apa? Dengan fokus dan konsentrasi kalian akan bisa meraih nilai tinggi dan mendapatkan hasil terbaik nanti di penilaian akhir. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, sebelum masuk materi hari ini, di mana materi hari ini
yang telah lalu sebelum masuk materi ini atau udah lupa? Oke, Ibu tanya dulu ya. Siapa yang tahu mata pelajaran kita sebelum ini tentang apa? Tentang ilmu ekonomi. Tentang ilmu ekonomi. Ada yang bisa jawab? Apakah itu ilmu ekonomi? Ya, tulis silakan. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Tuhan yang tidak memiliki keharusan segera dan dipenuhi, sedangkan kebutuhan harus segera dipenuhi. Berarti selera itu adalah keinginan yang tidak harus segera dipenuhi. Sementara kalau kebutuhan harus segera dipenuhi. Kenapa? Kalau selera itu kan bisa misalkan kita pengen apa ini hari ini, kan nggak mesti harus ada saat itu, karena mungkin alternatif lainnya masih ada. Sementara kalau kebutuhan karena memang harus butuh, itu harus ada. Misalnya lagi operasi kurang darah, butuh darah, itu harus ada segera hari ini. Ya, jadi keinginan dan kebutuhan. Oke, udah paham pelajaran minggu kemarin? Paham? Udah? Oke, baiklah. Terima kasih, kami udah jawab. Sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang permasalahan ekonomi. Sebelum Ibu memberikan materinya, Ibu akan menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran permasalahan ekonomi ini. Nah, nanti setelah Ibu berikan materi pembelajaran, Ibu harap semua siswa bisa menguraikan permasalahan ekonomi klasik, produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang diproduksi. Kemudian bisa menguraikan permasalahan ekonomi klasik dan modern, produksi, distribusi, dan konsumsinya. Kemudian bisa menganalisis permasalahan ekonomi klasik dan ekonomi modern itu. Dan yang terakhir, bisa menyajikan, sudah dianalisis, sudah diuraikan, gamenya harus disajikan, bisa disajikan atau menyajikan hasil analisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dengan tekun, teliti, benar, dan rapi. Caranya yaitu dengan menyajikannya hasil diskusi ke depan kelas. Ya, paham tujuan pembelajaran hari ini? Paham. Baiklah. Sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran kita hari ini tentang permasalahan ekonomi. Silakan disimak baik-baik, dipahami. Jika nanti tidak paham, boleh tanya sama Ibu. Kenapa? Setelah nanti materi disampaikan, kalian semuanya akan diskusi mengerjakan jawaban soal yang ada di LKPD yang akan diberikan nanti. Baiklah, silakan mari kita simak video pembelajarannya. Nah, inilah masalah pokok ekonomi yang akan kita ekonomi klasik dan ada juga masalah ekonomi modern. Di mana masalah ekonomi klasik ini berbagi tiga, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, mari kita lihat masalah pertama, yaitu masalah produksi. Masalah produksi adalah permasalahan yang menyangkut bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke masalah distribusi. Masalah distribusi adalah masalah yang harus dipikirkan setelah produsen melakukan proses produksi.
Bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan? Dalam produksi yang tepat, agar barang sampai di tangan konsumen dengan waktu yang tepat, dengan barang yang sempurna. Ya, dan dengan materi tadi udah lihat? Ya, semuanya udah bisa menyimak. Kemudian sudah tahu bahwa materi hari ini adalah permasalahan ekonomi. Di mana permasalahan ekonomi itu ada ekonomi basic dan ekonomi modern. Sebelumnya apa itu permasalahan ekonomi? Yaitu permasalahan ekonomi adalah masalah yang timbul bagaimana dan untuk siapa, ya. Jadi sampai di sini paham? Nanti apa tentang materi ini? Baiklah, nanti setelah video pembelajaran ini kalian bisa melihat juga buku-buku. Kita pakai buku paket yang akan menunjang pembelajaran hari ini. Nah, kalau semuanya sudah mengerti, kita akan mengerjakan latihan yaitu di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Dan LKPD-nya? Kan? Nah, ini LKPD-nya. Ibu sudah siapkan? Nanti kita akan bagi kelompok. Tapi ini udah bagi kelompok, kita bagi kelompok yang minggu kemarin aja ya. Ya, ini udah Ibu bagi dan sesuai dengan kelompok minggu kemarin. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD ini masing-masing kelompok. Jawablah pertanyaan yang ada di LKPD. Tulis di lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan dalam LKPD ini. Diskusikan bersama teman satu kelompoknya. Nanti siapa yang sudah siap, kita akan presentasikan di depan. Kelompok yang lain akan bertanya atau menanyakannya. Intinya kita diskusi hari ini.
sini kami akan menyajikan tentang diskusi kami, yaitu tentang permasalahan ekonomi yang dapat terjadi pada produksi kue makaron. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang permasalahan ekonomi yang dapat terjadi pada produksi kue makaron. Permasalahan ekonomi yang dapat terjadi yaitu tentang inovasi rasa selai pada rasa makaron. Dari permasalahan ini mencakup yang pertama, dari mana produsen mendapatkan bahan pokok untuk pembuatan selai makaron, yaitu buah nanas dan stroberi. Pada video tadi sudah kita lihat bahwa mereka mendapatkan suplai daripada petani yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, jadi untuk masalah produksi selai sudah didapatkan solusinya oleh para staf perusahaan. Jadi dengan hal itu maka produksi dapat berjalan, dan kemudian kita lanjut kepada soal yang kedua. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern dalam kegiatan pembuatan kue makaron tersebut, yaitu pertama tentang ekonomi klasik. Ekonomi klasik mencakup tentang 3 poin utama, yaitu produksi. Yang mana produksi ini membahas tentang inovasi selai apa yang akan digunakan pada makaron. Selanjutnya adalah poin distribusi, di mana hasil produksi tersebut akan didistribusikan. Selanjutnya adalah konsumsi, yaitu target pasar perusahaan dari mana produksi makanan tersebut akan dipasarkan. Selanjutnya tentang ekonomi modern. Ekonomi modern yaitu inovasi apa yang akan digunakan sebagai variasi selai baru pada makaron. Selanjutnya ada bagaimana cara mereka mendapatkan bahan baku pembuatan selai tersebut, lalu kepada siapa benda produk tersebut ditujukan atau target pasar produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah bagaimana tindakan pengusaha sebagai produsen jika terjadi kelangkaan bahan baku. Untuk itu, pengusaha bisa membuat variasi baru yang menggunakan bahan baku yang masih tersedia. Namun, jika para konsumen lebih menyukai variasi yang seperti tadi, ada rasa nanas atau rasa stroberi, maka produsen dapat membuat solusi, yakni dengan mengurangi bahan baku, seperti membuat ukuran yang lebih kecil namun dengan harga yang sama. Seperti dapat kita lihat Mowogi kan dia dulunya besar kan. Nah, mungkin karena kelangkaan bahan bakunya mereka mengurangi produksinya. Jadi sekarang dia makin kecil namun dengan harga yang sama. Seperti itulah pengusaha dapat menyelesaikan masalah ini. Kemudian lanjut kepada soal yang nomor 4, yaitu rincikanlah sebuah tahap proses rangkaian semua persiapan produksi kue makaron. Yang pertama, para staf perusahaan melakukan rapat tentang inovasi selai makaron yang ingin dibuat, dan dapatlah ide untuk membuat selai nanas dan stroberi. Kemudian mereka mencari suplai bahan baku untuk inovasi tersebut. Setelah mereka mendapatkan suplai daripada bahan baku tersebut, mereka melanjutkan untuk melakukan produksi inovasi tersebut. Kemudian mereka mendistribusikan barang-barang tersebut kepada supermarket atau swalayan. Yang terakhir, mereka mencari target pasar. Nah, pada video tersebut nampaklah bahwa target pasar mereka adalah semua kalangan, mulai dari yang muda sampai yang tua. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Belum ada yang bertanya. Berarti kelompok 1 sudah menyajikan hasil dari analisis atau pemaparan yang telah diberikan pada KPD. Mereka sudah menjawab semuanya dengan baik dan jelas. Sekarang sudah ada memberikan contoh bagaimana jika perusahaan itu menghadapi kelangkaan, seperti mengurangi ukuran
timbul masalah ekonomi pada produksi makaron? Oke, siapa yang akan menjawab? Oke, Karin silakan. Baiklah, terima kasih kepada Timo telah memberikan pertanyaan. Ulangi sekali pertanyaannya. Mengapa timbul masalah ekonomi pada produksi kue makaron? Mengapa timbul masalah ekonomi dalam produksi makaron? Nah, untuk menjawab itu, perusahaan akan menaikkan jumlah pendapatannya. Dan yang kedua, karena perusahaan ingin mengubah hasil produksinya seperti cita rasa dan bentuknya. Dan yang ketiga, karena perusahaan ingin memberi cita rasa baru bagi masyarakat agar masyarakat dapat memuaskan cita rasanya. Oke, itu jawabannya. Ada tambahan dari kelompok lain? Ya, Yusuf, silakan tambah. Karena perusahaan ingin diluaskan lagi ke berbagai daerah lain agar pendapatan perusahaan tersebut menjadi lebih minimal. Oke, terima kasih Yusuf. Nanti ada tambahan satu lagi nih dari kelompok 3 ya. Bahwasanya perusahaan itu karena ingin menyebarluaskan atau mengembangkan lagi hasil produksinya. Bisa jadi bisa mengembangkan perusahaannya. Misalnya perusahaannya ada satu daerah, misalnya di daerah A. Jadi karena ingin membuka perusahaan baru di daerah B, perusahaan otomatis harus lebih memproduksi lagi, hasil produksinya lebih banyak lagi. Kemudian supaya di daerah B juga ada kenaikan pendapatan untuk perusahaan, mereka juga harus meningkatkan kualitas produksi atau memberikan inovasi baru seperti inovasi rasa yang dibuat dari tadi ya. Nah, selama ini coklat, keju, sekarang mereka udah bikin tambah lagi pakai donat, tambah lagi pakai strawberry. Kemudian ditingkatkan lagi pengemasannya secantik apa, semenarik apa, hingga masyarakat atau konsumen tertarik membeli produk mereka semuanya. Sehingga kalau produk itu laku di pasaran, banyak yang beli, akhirnya pendapatan perusahaan bisa meningkat. Silakan berdiri dulu. Bagaimana cara mengatasi masalah pokok ekonomi klasik pada kue makaron? Oke, bagaimana cara mengatasi ekonomi klasik pada kue makaron? Nah, sebelumnya kalian tahu dulu nih ekonomi klasik tadi itu apa dan bagaimana. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Kalian yang jawab? Silakan kalian. Boleh? Oke, siapa yang jelaskan boleh lebih tinggi itu nilai pribadi ada, penilaian pribadi dan kelompok itu ada. Silakan. Terima kasih kepada Alif Puji telah memberikan pertanyaan tadi bagaimana cara mengatasi masalah pokok ekonomi klasik pada produksi kue makaron. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dan mencari tahu barang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mencari solusi atas distribusi barang, yaitu dengan mencari solusi yang tepat agar barang yang diproduksi dapat sampai ke konsumen akhir. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Nah, nanti bersambung. Kalau misalnya ekonomi klasik tadi ada 3. Berarti tadi bagaimana produksi, distribusi dan produksi. Jadi masalahnya tadi itu bagaimana perusahaan makaron ini bisa memproduksi sampai ke tangan masyarakat. Kemudian apa yang diproduksinya adalah sesuatu yang baru yang bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Karena bisa jadi masyarakat bosan dengan rasa itu aja. Itu coklat, keju. Nah, akhirnya perusahaan memproduksi rasa baru. Kemudian bagaimana dia sampai bisa mendistribusikan, yaitu dengan pakai truk tadi ya. Mereka bawa pakai truk, antar ke mana tadi tujuannya? Ke toko mebel atau toko kue, kemudian ke super diletakkan di dalam toko itu, dijual di toko-toko. Nah, itu dia pendistribusiannya. Akhirnya dibelilah sama Apip datang ke toko kue membeli kue makaron. Datang Adit juga seperti itu. Datang lagi Fahri, kamu semuanya kita datang ke toko kue atau ke supermarket itu membeli kue makaron tadi. Itulah yang namanya kita mengkonsumsi. Setelah dibeli dia makan. Dimakan. Kan simpan? Atau disimpan, berkoleksi dan aja kan? Dimakan. Itu dia
masalah ekonomi klasik. Bisa paham? Begini. Yang lain paham? Yang lain? Yang mau bertanya? Ahli silakan. Mengajukan pertanyaan, yaitu jelaskan perihal mengenai masalah konsumsi pada pemakaran yang telah diproduksi. Jelaskan perihal Mengenai konsumsi pada pemakaran yang telah diproduksi. masalah pendidikan silakan. Dan kita Vincent atau apa? Siapa mau jawab? Mau Vincent silakan. Ulang pertanyaannya. Silakan diulang lagi. Jelaskan perihal mengenai masalah konsumsi pada pemakaran yang telah diproduksi. Tunggu hari ulang. Ya. Jelaskan perihal mengenai masalah konsumsi pada pemakaran yang telah diproduksi tersebut. Izin jawab ya. Setelah konsumsi pada produksi kue makaron, perusahaan kue makaron haruslah membuat barang atau produksi yang bagus, menarik, dan dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat menarik target pasar. Paham, Fahri? Nanti mereka juga harus mencari solusi bagaimana ini bisa laku. Jadi harga kemasannya menarik, juga harganya terjangkau. Oke, paham sampai di sini? Oke, Ibu Rasa, itu untuk kelompok 1, kita bilang untuk kelompok 1. Oke, selesai untuk diskusi kita hari ini. Kita semua sudah mulai paham dengan pembelajaran materi permasalahan ekonomi hari ini. Masih semangat? Masih semangat, tapi ini ya udah agak terlalu gimana? Jangan ada yang harus tetap semangat. Nah, biar lebih semangat lagi kita hashtag dulu. Kita mulai? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Mulai keren. 2. Sekali lagi. Yang semangat, dia semangat dulu lagi. Tepuk semangat. Semuanya keren. Kalau udah semangat lagi, menanyakan kesimpulan atau menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba siapa bisa memberikan kesimpulannya? Tunjuk tangan. Yang Timo silakan. Jadi kesimpulan kita dari pelajaran kali ini, di dalam setiap produksi terdapat beberapa masalah, yaitu masalah ekonomi klasik dan juga masalah ekonomi modern. Oke, baik. Berarti ada 2 masalah ekonomi, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Sekarang kesimpulannya masalah ekonomi klasik. Siapa bisa? Oke, Nazra silakan. Masalah ekonomi klasik ada 3. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Iya, utang lagi. Silakan. Nah, yang kedua, tadi Timo bilang 2 nih, ada 2. Nah, sekarang masalah ekonomi modern. Siapa bisa kasih kesimpulan? Apa? Oke, ini silakan. Masalah ekonomi modern itu ada 3. Yang pertama adalah how. Yang pertama itu adalah what. Yang kedua how, dan yang ketiga who. Oke, tepuk tangan buat ini. Produksi barang-barang yang bagus dan bisa berkembang. Ini ya nantinya ya. Nah, sekarang Ibu akan setelah kesimpulan, Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan permasalahan ekonomi. Yang kedua,
Bagaimana